Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim, dalam rangka menyiapkan pelaksanaan Impres penanggulangan kemiskinan yang melibatkan berbagai kementerian yang adalah konsolidasi seluruh bentuk bantuan sosial dan subsidi menjadi tepat sasaran sehingga penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas, sehingga APBN yang akan menangani kemiskinan ini akan lebih dikonsolidasikan supaya tepat sasaran. Data DTSEN menjadi harapan baru sehingga seluruh anggaran, pola, cara kebijakan, sinergi akan merujuk kepada data tunggal itu. Yang kedua, selain APBN yang kira-kira sekitar total di semua kementerian itu ada 500 triliun lebih, maka kita berharap mengkonsolidasikan pundi-pundi dana umat masyarakat agar berfokus kepada kemiskinan, kepada terutama Badan Amal Zakat Basnas Nasional untuk mengkonsolidir, kita harapkan untuk mengkonsolidir agar prioritasnya ditujukan kepada penanggulangan kemiskinan. Saya kira itu dari diskusi rapat pada hari ini. Mungkin ada tambahan? Adalah bahwa apa yang disampaikan Pak Menko tadi, jika ini bisa kita realisasikan ya dengan baik di lapangan, tentu program-program pemerintah akan DTSEN yang tadi disinggung oleh Pak Menko ini adalah momentum bagi pemerintah untuk integrasikan semua bantuan-bantuan yang diberikan ke masyarakat oleh kementerian. Nah, saya senang sekali hari ini Pak Menko memimpin rapat dengan memulai suatu upaya membuka semua program-program yang telah diberikan kepada masyarakat lewat berbagai kementerian. Itu dibuka, kemudian nanti akan dikonsolidasikan, dilaporkan ke Presiden. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ada arahan Presiden, kita akan mulai konsolidasi lebih teknis. Nah, ini jadi satu hal yang kami syukuri hari ini. Nah, di dalam undang-undang itu, pengentasan kemiskinan itu diarahkan untuk memenuhi 3 hal. Pertama, material, 2, spiritual, dan 3 adalah sosial. Maka itu di sini kita melihat diundang oleh Pak Menko, Pak Menteri Agama, di mana kita harus mulai mengikutkan ya ajaran-ajaran agama dalam rangka untuk memotivasi masyarakat, keluarga miskin misalnya untuk bisa lebih bangkit dan lebih berperan di masa-masa yang akan datang. Itu saya kira tambahan saya, mungkin nanti DTSEN-nya langsung oleh Kepala BPS. Tapi Bapak Ibu sekalian, DTSEN ini sungguh merupakan data yang sangat kaya. Kita bisa manfaatkan untuk berbagai hal gitu, dan insya Allah akan lebih akurat. Apalagi nanti kalau sudah 3 atau 4 bulan yang akan datang, karena setiap hari akan dilakukan pemutahiran. Saya kira itu tambahnya. Terima kasih, dan kami persilakan untuk Terima kasih. Menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Menko dan Pak Menteri Sosial, bahwa DTSEN saat ini akan pemerintah dan kami pun BPS terus komitmen untuk melakukan pemutahiran terhadap DTSEN. Setiap 3 bulan sekali kami akan memutahirkan dan menyerahkan kembali data tersebut kepada Bapak Menko PM, Bapak Menteri PPN Bappenas, dan juga kepada Bapak Mensos, untuk kemudian nantinya pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional ini selalu menggunakan yang mutakhir. Apalagi nanti kami terus menggunakan data-data administrasi yang kami kumpulkan untuk memperkaya sebagai input dari data tunggal sosial ekonomi nasional. Tentunya nantinya
semua statistik dari BPS juga akan konsisten dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, dan kami akan terus memberikan supply input data statistik kepada pemerintah untuk mendukung program yang lebih tepat sasaran. Terima kasih. Pak Menteri Agama. Iya, saya tambahkan agama ini luar biasa untuk menjadi faktor untuk menuntaskan kemiskinan. Karena kita lihat ya di dalam suatu survei yang dilakukan oleh CARE ya, Working Index, negara yang paling rajin menyumbang kepada Indonesia. Nah, buktinya kemiskinan yang sangat ekstrim itu sesungguhnya bisa terselesaikan sendiri dalam masyarakat. Ya. Dan melalui pundi-pundi agama, terutama agama Islam ya, ada 27 pundi-pundi kalau ini aktif. Ya, yang kita baru aktifkan baru satu, zakat. Misalnya kita kenal ada zakat, ada infak, sedekah, ya, wakaf, hibah, wasiat, waris, jizyah, qatan, dam, iyad, faid, ghanimah, kafarah, diwalah, widyah, wadiyah, mudharabah, musyarakah, nazar, mahar, iwad, dan seterusnya. Ditambah lagi dengan tradisi-tradisi keagamaan masyarakat, sesungguhnya secara tidak langsung juga bisa memberikan penguatan terhadap fakir miskin. Misalnya ada ibadah kurban yang harus mengikuti setiap tahun itu memberikan nilai protein terhadap masyarakat kita. Ada Idul Adha wajib memberikan nilai karbohidrat ya, zakat fitrah kepada masyarakat. Jadi sirkulasi kehidupan itu penuh dengan upacara-upacara keagamaan dan itu identik dengan antara lain makan ya, gizi di sini ada banyak sekali. Nah, karena itu kalau wakaf nanti diaktifkan itu jauh lebih dahsyat daripada zakat. Selama ini kita baru mengaktifkan zakat. Padahal zakat itu kan hanya terbatas 11, 6, 8. Tapi kalau kata itu barang yang mengendap nggak ada pemiliknya, ya itu bisa jatuh ke negara atau ke Baitul Mal. Nah, ini yang kita akan bicarakan nanti secara sinergi oleh pemerintah. Mudah-mudahan nanti ini akan benar-benar akan dalam waktu singkat itu bisa menyelesaikan paruh dari dana Basnas saja itu sudah bisa memutuskan kemiskinan mutlak itu sekitar 20 triliun ya kan. Nah, Basnas menerima 2,41 triliun utamanya. Jadi saya kira kita berharap tahun depan nanti ya potensi zakat Indonesia itu bisa mencapai 300 triliun kalau seandainya orang berKTP Islam punya harta di beberapa macam properti dan juga di bank, itu potensi 300 triliun bisa ditembus oleh zakat saja, belum lagi wakaf, belum lagi sedekah dan seterusnya. Jadi pundi-pundi umat ini ya kita akan serukan secara profesional. Ini yang sangat penting disampaikan oleh Pak Menko tadi. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tadi kan akan dibuka satu persatu. Ada terdeteksi yang menerima lebih dari satu yang bansosnya seperti itu, kemudian Pak Mensos yang jawab. Nah, yang kedua saya jawab bahwa seluruh lembaga zakat tetap bekerja secara independen berdasar kepada kepercayaan masyarakat untuk menitipkan zakatnya. Akan tetapi dalam proses penyaluran agar tepat sasaran, agar sesuai harapan yang memberikan zakat, maka akan melibatkan dataset, DTset. DTset ini akan kita sajikan supaya yang paling prioritas mendapatkan saluran zakat itu kan fakir, miskin, fuqara, dan masakin. Supaya itu dulu. Nah, karena datanya sudah ada, maka kami akan mengkonsolidir itu menjadi semakin tepat sasaran. Sementara pelaksananya tetap masyarakat boleh memilih yang paling dipercaya di antara lembaga-lembaga yang kredibel itu. Nah, tugas pemerintah mensolidkan supaya tepat sasaran. Pak Mensos. Terima kasih Pak Menko. Saya tambahkan bahwa DTSEN ini sudah ada perankingan ya, beda dengan data-data sebelumnya. Jadi ada desil 1, nanti dijelaskan lebih detail oleh desil 1, desil 2, dan seterusnya. Ini satu. Itu pasti lebih mempermudah sasaran. Lah bagaimana dengan adanya DTSEN ini dibanding dengan data-data lalu? Fakta menunjukkan bahwa ada yang namanya inclusion error atau exclusion error. Ada yang mestinya berhak tapi nggak dapat, ada yang dapat mestinya tidak berhak, itu ada. Dan sekarang kita sedang sisir
nanti jumlahnya pada saatnya akan kita sampaikan. Nah, ada juga memang KPM atau keluarga penerima manfaat yang menerima berbagai bantuan pemerintah. Misalnya PKH, dapat juga bansos, dapat juga bantuan subsidi listrik gitu. Itu kelihatan semua sekarang. Nanti akan kelihatan. Jadi dengan data yang baru ini insya Allah ya akan bisa lebih tepat sasaran kita. Pak Menko sebagai Menteri Koordinator akan juga lebih punya instrumen untuk bisa mengelola dan membagi pekerjaan kepada menteri-menterinya. Jadi saya kira ini adalah hal yang kita syukuri dari DTSN. Mungkin bisa disampaikan. Pada akhirnya nanti ini proses terus kan. Pada akhirnya akan yang masuk dan yang tidak mendapatkan lagi akan jelas. Terus tadi udah disinggung ya oleh Ibu ini soal pemutakhirannya 3 bulan. Setiap 3 bulan dimutakhirkan. Jadi bisa jadi penyaluran triwulan pertama dapat, tapi triwulan kedua bisa tidak dapat. Itu jadi bisa dinamis begitu terus. Nanti kita lihat. Jadi setiap tahun ada 4 kali penyaluran. Atau mungkin ini juga nanti ada perubahan kita sampaikan berikutnya. Mungkin ini. Juga menambahkan bahwa angka kemiskinan yang 8,57% itu kan angka makro. Nah, ini kami jaga konsistensi antara angka makro yang lewat Susenas dengan angka yang mikro yang keluar dari DTSN. Jadi tidak perlu khawatir bahwa angka makro kemiskinan itu akan konsisten dengan angka mikro kemiskinan, dan dari 8,57% orang yang miskin berdasarkan data BPS 1,13%-nya adalah orang yang miskin ekstrim. Jadi jumlah orang miskin ekstrim saat ini sekitar 3,17 juta, yaitu sekitar 1,13%. Demikian, terima kasih. Makasih ya. Makasih ya semua ya. Thank you very much. Selamat berpuasa. Oke, kasih Pak. Stop.